Baik, kita sambung kajian kita di pekan yang lalu, pembahasan tentang salat jamaah. Saya ingin fokus 2 poin. Satu, bahwa ketika kita berimam dengan seorang imam, harus ada kesamaan antara imam dan makmum. Satu, tata cara salat. Bahwa imam salatnya ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada tahiyat. Makmum mesti sama bentuk salatnya begitu. Dan tidak mesti ada kesamaan niat, tapi harus ada kesamaan pekerjaan salat. Maka boleh kalau ada orang dia salat sunnah, imamnya sunnah, makmumnya salat fardu. Seperti kita ba'diyah, terlambat orang datang ke masjid, dia berimam dengan kita. Itu boleh. Kenapa? Sama bentuk pekerjaan sholat imam dan makmum. Tata caranya sama. Yang kedua, imam dan makmum mesti ikut mengikut. Apa maknanya? Gerakan imam diikut oleh makmum. Begitu imam ruku, makmum juga ruku. Begitu imam sujud, makmum juga sujud. Ini bila sama, imam diikut oleh makmum, makmum segera mengikut imam, itu sah berjamaah kita. Jadi imam ruku, makmum juga ruku. Imam berdiri, makmum juga berdiri. Imam tasyahud, makmum juga tasyahud. Sah berjamaah kita, meskipun tidak sama niatnya. Yang ketiga, begitu imam melakukan pekerjaan, makmum langsung mengikut. Apa makna langsung mengikut? Imam ruku, makmum tidak. Terserah imam, nanti lah saya ruku. Enggak begitu. Begitu makmum ruku, imam segera diikuti oleh makmum. Kalau tadi kan sekedar sama pekerjaan maksudnya. Kalau ini segera diikuti setelahnya. Artinya tidak ada jeda antara imam dan makmum melebihi 2 rukun. Contoh, dalam sholat bisa jadi ada orang, imam ini cepat betul, sehingga imam ruku, i'tidal, sujud, dia masih juga baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih juga begitu. Kalau dia sudah jeda lebih dari 2 rukun dengan imam, dia mesti putus jamaah dengan imam. Kenapa? Dia tak lagi mengikut imam. Jadi ini tiga hal berbeda. Pertama, tata cara imam dan makmum sama. Yang kedua, pekerjaan imam dilakukan juga oleh makmum, diikuti oleh makmum. Yang ketiga, segera mengikut setelah imam. Paham bedanya yang tiga ini? Satu, tata caranya sama. Yang kedua, pekerjaan imam diikut oleh makmum. Yang ketiga, segera diikut oleh makmum. Paham? Jadi ini maksudnya Bapak Ibu. Kalau sempat kita ketemu orang sholat jamaah, kita nggak tahu dia sholat apa. Dia zuhur kah? Dia maghrib kah? Dia sholat wajib kah? Sholat sunnah kah? Kita nggak tahu. Pengen ikut jamaah dengan dia. Boleh Bapak Ibu niat dengan sholat Bapak Ibu, niat jamaah dengan orang tadi, entah sholat apa maksud niat dia. Nanti kita tinggal ikut. Kalau dia sama jumlah rakaatnya, berarti kita tinggal salam. Kalau kita kurang jumlah rakaat yang kita kerjakan dengan dia, tinggal lengkapi. Kenapa saya cerita ini? Karena kemarin waktu safar kita sholat di perjalanan itu, banyak betul orang tidak mau ikut dengan jemaah yang sudah ada. Selesai dulu baru dia ikut, atau jamaah satu, dia buat lagi jamaah yang lain. Mestinya tidak. Selesaikan satu jamaah, begitu sudah selesai, baru bentuk jamaah berikutnya. Agar kenapa? Umat Islam ini jangan sampai dianggap orang satu masjid jamaah-jamaahnya. Satu masjid hati mereka nggak bisa bersama. Dan jangan-jangan betul-betul dari situ mulai fitnah itu muncul. Satu dengan lain merasa benar, satu dengan lain merasa lebih baik, merasa lebih sesuai syariat dibanding yang lain. Pada akhirnya mereka heboh sesama mereka. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti imam yang sudah ada, kalau selesai baru buat jamaah yang baru. Jadi poinnya 3 itu Bapak Ibu. Tata cara sholat sama, pekerjaan imam diikut oleh makmum. Yang ketiga, segera diikut.
pekerjaan imam oleh makmum. Kalau sama tiga hal ini, meskipun niatnya beda, sah berjamaah mereka. Paham ya poin ini? Sehingga nanti ini kita kan mau tarawih ntar lagi nih. Ramadan sudah dekat. Kalau sempat nanti, ya mana tahu Bapak Ibu berbuka terlalu lama. Saat datang ke masjid orang sudah ba'diyah itu maghrib, nggak apa-apa ikut dengan orang itu saja. Atau setelah maghrib pulang ke rumah, makan sepiring tanggung, makan 2 piring sayang tidak dilakukan gitu. Sehingga makan banyak, pas mau isya terduduk, mau bergerak nafas dah payah, tahan sedikit dulu, baru wudu berangkat ke masjid. Rupanya orang selesai isya. Ketika kita datang orang sudah tarawih. Apa mesti kita buat? Bermakmum saja dengan imam yang tarawih, kita niat isya. Begitu 2 rakaat imam salam, Bapak Ibu lengkapi rakaat ketiga, rakaat keempat untuk sholat isya. Tapi jangan pula salam ketika 2 rakaat. Kita kan bukan qasar, bukan musafir. Lengkapi 4. Dan saat itu kita dihitung dapat pahala jamaah. Paham? Meskipun niat imam tarawih, kita niat isya. Paham ya? Sehingga sholat jamaah yang kadang-kadang kan ditanyakan, Ustaz boleh tidak kalau seandainya imam kita nggak tahu sholat apa, tiba-tiba kita makmum dengan dia, boleh selama gerakan sholat kita sama dengan dia. Oke, itu satu. Yang kedua, ada kelakuan kita ini kadang-kadang Bapak Ibu, begitu sampai masjid, kan di sini kan ada waktu nih, ketahuan waktu sholat itu misalnya tinggal 2 menit, tinggal 1 menit, tinggal setengah menit, dia belum qabliyah. Dia paksakan qabliyah. Apa mesti dia buat? Pilihannya ada. 1, kalau waktu masih lapang, buatlah qabliyah. Sehingga bisa qabliyah dan ikut takbiratul ihram bersama imam. Kalau sempit, nggak usah ikut qabliyah. Kalau qabliyah kemudian orang qomat, pilihannya ada lagi. Apa pilihannya? Dia sempurnakan sehingga ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, tapi nggak dianjurkan dia batal di tengah. Contoh, Allahu Akbar, 1 rakaat baru iqamat imam, selesaikanlah itu. Begitu selesai gabung dengan imam, kapanpun imam sedang gerakan salat itu. Apakah sedang Fatihah, apakah sedang ruku, yang penting masih salat berjamaah, masih dalam salat. Nggak dianjurkan batalkan. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah justru haram hukumnya membatalkan ibadah sunnah yang sudah dimulai. Wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amal yang sudah kalian buat. Kita sudah mulai salat sunnah tadi, di tengah kita batalkan, haram hukumnya. Dalam mazhab Syafi'i makruh suatu ibadah yang sudah kita mulai kita batalkan di tengah. Termasuk puasa sunnah, kan Senin nih. Puasa sunnah hari Senin. Dari pagi kita puasa sampai siang. Pas siang agak kurang mood puasa, batal aja lah. Bukan karena ada hajat, malas saja puasa gitu. TS itu menghimbau-himbau rasanya gitu. Nengok orang minum jus, rasa-rasa sudah di sini jus itu, saking pengennya minum jus. Batalkan. Itu dalam mazhab Syafi'i makruh, dalam mazhab Imam Abu Hanifah haram hukumnya. Salatnya sah tapi haram. Okay. Sudah itu pilihannya dia lanjut sholat atau dia batalkan. Tapi hukumnya 2 tadi, makruh atau haram. Ustaz, apakah boleh kita lanjut juga? Kan imam sudah takbiratul ihram. Boleh sampai imam, yang penting masih berjamaah. Imam kan masih bisa nyambung kita, masih bisa masuk kita. Selesaikan saja, nanti masuk di bagian mana kita bisa mendapati imam. Jadi Bapak Ibu kalau pengen juga dapat qabliyah, waktunya mepet, ya resikonya itu. Sebagiannya kita ngikut imam, sebagiannya kita sendirian dengan salat sunnah kita. Dan kalau putus di tengah, hukumnya yaitu 2. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah haram, dalam mazhab Imam Syafi'i makruh. Mending mana? Mending lebih awal datang ke masjid, dapat qabliyah, dapat berdoa antara azan dan iqamah. Tapi begitu waktu sudah sempit,
lebih baik kita tunggu takbiratul ihram bersama dengan imam. Dua. Poin ketiga. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sampaikan dalam pekan yang lalu bahwa rapat posisi makmum kiri dan kanan, saf itu rapat, lurus dan sejajar, itu bagian dari adab kesempurnaan salat. Bukan syarat sah dan tidaknya salat. Maknanya kalau sempat saf itu tidak rapat, sah juga berjamaah kita. Tapi pahalanya tidak sempurna. Paham? Berjamaah kita sah, enggak putus jamaah kita. Bahkan dalam sholat berjamaah, bila satu tempat yang sama, imam di sini, makmum di saf paling belakang, sah berjamaah mereka. Itu jauh berdekat itu. Saf paling belakang makmum, imam di depan sini. Berapa meter kira-kira Pak RT? Ada 20 meter? 15 ada? Sah. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i itu, jika jaraknya hanya maksimal 300 jika jaraknya maksimal 300 hasta, lebih kurang 300 hasta kan segini 1 hasta, itu masih sah dianggap orang itu berjamaah. 1 hasta 75 dan nih Pak Haji, 5 cm. Sesiku nih. Katakan 60 lah. Kali 300. Kan hampir 200 meter tuh. Itu masih dianggap orang tadi sah berjamaah. Satu tempat yang sama. Secara sah dan tidak. Maka rapat sejajar lurus itu kesempurnaan, bukan syarat sah, penentu sah dan tidak. Sehingga kalau ada masjid kadang tiang, ini kan tiang ini. Sebagian masjid kan agak besar tiangnya. Itu meskipun dipisahkan tiang tadi, tetap sah berjamaah orang samping-sampingnya. Kan ada sebagian tempat sengaja di langkau satu saf gara-gara ada tiang. Itu tidak seperti itu semestinya. Karena tidak membatalkan jamaah kita, saf kita tidak batal. Cuma mengurangi kesempurnaan dari berjamaah. Termasuk kadang-kadang kita bawa anak, kiri kanan tuh anak mengisi. Pas berdiri di awal dia berdiri, begitu sudah sholat dia lari, nanti balik lagi. Itu tak membatalkan, boleh begitu. Nah, itu poin penting yang ingin saya ingatkan Bapak Ibu. Sudah itu, ketika kita merapatkan, yang dianjurkan merapatkan itu adalah bahu dengan bahu, kemudian kalau bisa kaki, mata kaki dengan mata kaki. Tapi bukan mesti mata kaki diadu dengan mata kaki saja, karena hal itu sulit untuk dilakukan. Apalagi kiri kanan paksakan harus rapat kaki-kaki, mata kaki dengan mata kaki. Rasul menyuruh al-ka'bu bil ka'bi, rapat kaki dengan kaki. Ini maksudnya untuk kalau ketemu kaki dengan kaki pasti rapat saf itu. Lil mubalaghah dalam bahasa Arabnya. Untuk menunjukkan superlatif. Kalau sudah seperti itu, pasti rapat terwujud. Karena lebih dari itu saja terwujud, apalagi kalau sekedar dia posisinya berdiri samping-sampingan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyuruh kita untuk rapat kaki itu tujuannya adalah agar saf tadi rapat. Tapi tidak secara hakiki posisinya rapat kiri dan kaki, mata kaki adu dengan mata kaki. Baik, 3 ini pengantar kajian. Kita lanjut tanya jawab tentang salat jamaah. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan. Jam berapa mungkin bisa? Silakan Mbak. Ya, ntar. Ya, nak. Maksudnya gimana Pak? Saya paham.
Kita membaca Allahu Akbar itu maksudnya Pak ya? Kapan kita bacanya? Baik. Ya. Jadi imam. Baik, dianjurkan bersamaan. Gerak kita mulai, bacaan juga sama. Jadi kita bergerak untuk berdiri, bergerak untuk rukuk, bergerak untuk sujud. Kita baca Allahu Akbar, kita baca Sami Allahu liman hamidah bersamaan dengan gerak badan kita. Makmum dianjurkan setelah imam baru ngikut. Bukan begitu imam gerak, dia juga gerak. Tapi makmum dianjurkan menyusul imam. Makanya kalau imam Allahu Akbar, kita nggak langsung gerak, tapi imam sujud, kita setelah itu baru menyusul imam. Maka gerakan kita adalah setelah imam, berurutan dia. Jadi kita selaku imam, Pak Imam, Pak Ustaz, bersamaan antara lisan kita baca Allahu Akbar dengan gerakan kita berpindah ke gerakan yang lain. Begitu Pak. Makmum dianjurkan menyusul setelahnya, bukan bersamaan, apalagi mendahului. Paham? Apabila takbiratul ihram sempat makmum sama, apalagi mendahului, nggak sah berjamaah. Ini dalam takbiratul ihram nggak boleh sama, apalagi mendahului. Tapi bidang yang lain, gerakan yang lain, kalau sempat sama, itu sampai makruh saja. Tetap sah berjamaah. Tapi takbiratul ihram kalau sempat dahulu, batal sholat makmum. Sama batal sholat makmum. Kenapa? Dia sedang mengikatkan diri kepada orang yang belum masuk dalam sholat. Gitu. Paham Pak? Saya ulang. Kalau dalam sholat berjamaah, makmum gerakannya mesti setelah imam bergerak baru dia bergerak. Setelah imam takbiratul ihram baru dia takbir. Bukan bersamaan, apalagi dahulu. Paham ya? Setelah itu, dalam takbiratul ihram, jika bersamaan imam dan makmum takbiratul ihram, nggak sah salatnya. Kalau dahuluan, apalagi lebih tidak sah. Kenapa, Bu? Maka pastikan Allahu Akbar kata imam, baru kita takbir. Dalam takbiratul ihram, jangan sampai dipacu pula imam. Ini nampaknya sholli kata imam kan, dan nampak imam mau mengangkat tangan kan, Allahu Akbar kata kita segera. Tidak boleh. Allahu Akbar baru kita nyusul setelah itu. Jadi selesaikan imam takbir, baru kita Allahu Akbar. Paham Bu? Oke. Paham tadi Pak ya? Khusus takbiratul ihram bisa membatalkan sholat, tapi yang lain makruh saja hukum. Paham? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ibu-ibu, ada lagi pertanyaan, Bu? Silakan, Bang. Bila kita masuk masjid, apa yang mesti kita lakukan? Pertama, tengok waktu. Jika dia lapang antara bisa tahiyatul masjid dengan qabliyah, boleh kita buat tahiyatul masjid baru qabliyah. Tapi jika waktu sempit, kita langsung qabliyah saja. Maka qabliyah tadi terhitung sebagai tahiyatul masjid kita. Sebab Bapak Ibu rahmati Allah, adab yang diajarkan Nabi, begitu masuk masjid, jangan kalian duduk sebelum kalian sholat 2 rakaat. Sholat apa yang dimaksud Nabi? Bisa semua bentuk sholat. Maknanya kalau pertama masuk kita langsung sholat fardu, sah juga tahiyatul masjid kita. Kalau pertama masuk sholat sunnah, apakah qabliyah atau bentuk sholat yang lain, sah juga sebagai tahiyatul masjid kita. Jadi kalau seandainya waktu lapang, tahiyatul masjid baru qabliyah. Kalau waktu kita hanya bisa 2 rakaat saja, nggak bisa tambah yang lain, kita sholat qabliyah, maka dia sebagai qabliyah
dan langsung sebagai fadilah tahiyatul masjid. Paham? Baik, silakan yang lain. Ya. Tiba-tiba kita menguap ataupun mengantuk. Apakah ditahankan dulu? Apakah setelah kita menguap itu atau kita sambil menguap sambil membaca Al-Fatihah? Baik, kita dalam Fatihah itu mengantuk kita atau pengen nguap. Kadang orang sampai gini kan. Boleh kita ketika tidak tahan lagi kita menguap. Tapi bila kita tahan itu lebih baik karena menguap itu makruh hukumnya. Jadi bila bisa kita tahan lebih baik lagi. Bila kita menguap tak membatalkan sholat kita. Tapi kalau sudah dan macam-macam pula bunyinya, kan macam-macam orang nguapnya. Maksud bersin, hasim gitu kadang kan. Kan bersin itu kan sedikit ya, kan selesai gitu kan. Kadang-kadang bunyinya panjangnya, dendangnya panjang pula. Kalau sengaja seperti orang berkata dalam bersin, dalam menguap itu bisa membatalkan sholat. Dihukumi orang berbicara dalam sholatnya. Silakan. Cukup paham tadi? Ya. Ya. Kita sambung lagi. Tidak membatalkan seperti itu. Ditahan lebih baik. Kalau terputus karena menguap, tidak tertahan lagi, boleh kita tetap melanjutkan setelah selesai menguap tadi. Dan itu tak dihitung memutus bacaan kita. Termasuk begini Bapak Ibu. Kita dalam baca Fatihah itu mesti berkelanjutan membaca. Sehingga tak boleh dikasih jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu agak 5 menit atau agak 1 menit. Itu enggak boleh. Mesti dikasih jeda mesti disambung jeda itu. Maksimal berapa? 2 nafas. Lebih dari 2 nafas dianggap kita terputus bacaan kita. Mesti ulang dari awal. Paham maksud saya? Bismillahirrahmanirrahim. Berpikir pula panjang loh. Macam-macam lah gitu kan. Lebih dari 2 nafas, artinya nafas normal lebih dari 2, itu bisa putus bacaan tadi, mesti ulang dari awal. Dan itu kalau kita kondisi normal. Tapi kalau orang batuk kan nggak bisa melanjutkan karena batuk dia. Atau tiba-tiba muncul asma dia sehingga sulit pernapasan itu. Begitu sudah normal baru dia sambung. Tidak terhitung orang seperti itu. Ini orang nggak ada masalah. Dia kasih jeda lebih dari 2 nafas, bisa membatalkan bacaan karena terputus bacaan Fatihahnya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat sah Fatihah itu berkesinambung bacaan. Dan karena menguap tadi tidak akan putus. Oke. Ada lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dia sebenarnya begini Pak. Di suatu masyarakat sebaiknya kita buat kesepakatan. Makanya kan tuliskan 5 menit, 10 menit jarak antara azan dan iqamah, sehingga orang tak satu pun protes supaya cepat atau yang memaksa agak lambat. Tidak. Kenapa? Kenapa dibuat kesepakatan seperti itu? Agar setiap orang bisa teratur, semua orang bisa terakomodir haknya. Bila tidak, itu jangan-jangan menyebabkan konflik di antara kita. Konflik karena ketidakjelasan. Cepat atau lambat nih? Kadang cepat, kadang lambat. Sebaiknya dibuat kesepakatan. Atau ada yang memegang satu kebijakan. Kalau dia sudah membuat kebijakan, yang lain ikut. Biasanya imam. Imam masjid itu kalau kita lihat fungsi dari dulu Pak, dia itu pemegang kebijakan masjid. Begitu dia masuk, dia suruh komat, orang komat. Yang lain ngikut. Begitu dia masuk, dia segera ke tempat imam. Yang lain tinggal ikut dia dan iqamah. Begitu khutbah Jumat dia masuk, khutbah dimulai. Jadi kalau nggak ada yang membuat keputusan, mesti buat kesepakatan karena musyawarah kita. Kalau tidak, jangan-jangan konflik kita gara-gara itu aja Pak.
Ini cepat atau lambat nih? Sekarang atau nanti nih? Sudah kan? Maka ketika masuk di satu komunitas masyarakat, kita tinggal menyesuaikan. Atau siapa yang tokoh agama di situ, itu yang dirujuk. Sebab bagaimanapun hidup ini yang kita rujuk orang yang ngerti agama. Karena hidup kita terkait dengan hukum hakam agama. Cukup? Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Nah, baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat jamaah itu fungsi awalnya, fungsi dasarnya menyatukan, mengumpulkan. Maka jangan sampai gara-gara berjamaah, salat berjamaah kita berpecah, kita bertengkar. Oleh karena itu, mesti kita pahami ada syarat, ada rukun dan adab dalam berjamaah. Sehingga setiap itemnya ditempatkan sesuai posisinya. Ini kita kadang-kadang gara-gara melihat itu sungsang kadang-kadang. Yang adab dihukumi dengan syarat, yang syarat tak dihukumi dengan adab. Pada akhirnya kita saling bertabrakan satu dengan yang lain. Termasuk kadang-kadang rukun sholat tidak menjadi perhatian penting, tapi yang adab kita tegakkan seakan dia penentu. Kadang-kadang ada orang sholat kita tengok, dia ketika berjamaah dia paksakan harus rapat kaki dengan kaki, tapi begitu dia merapatkan saf, dia berjalan sampai berlangkah-langkah. Artinya banyak langkah dia untuk merapatkan dengan saf di depan dia. Dia meninggalkan rukun, tapi demi melaksanakan yang sifatnya adab di dalam sholat berjamaah. Itu tidak benar seperti itu. Maka rajin-rajinlah duduk di majelis ilmu kita supaya kita bisa, ibarat kita menyusun rumah, ada tempat gelas, ada tempat mobil, ada tempat buku. Tidak semuanya dihukum, semuanya tempat buku atau tempat mobil semua. Maka rajin-rajin untuk ilmu, duduk majelis ilmu dan bertanya ketika tidak tahu. Sebab obatnya tidak tahu itu ya bertanya. Obatnya bodoh, obatnya jahil itu ya bertanya. Kalau tidak bertanya dia tak akan selesai. Berpandai-pandai itu tak akan membuat kita pandai. Tapi belajar dengan orang pandai yang akan membuat kita pandai. Demikian, Isya sudah masuk. Terima kasih. Mohon maaf, saya izin Masjid Raya An-Nur karena kajian Isya di Masjid Raya An-Nur. Jazakallahu khairan, wa maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.